belajar secara utuh. Aku ulang, sistem ranking di sekolah seharusnya dihapuskan karena tidak mencerminkan potensi pelajar secara utuh. Ingat, ini adalah individu dan bukan tim, maka FGD akan dimulai selama 15 menit dalam 3, 2, 1. Saya kontra kamu finalis 8, saya kontra terhadap musik. Saya pro, karena apa? Kita sebagai siswa sudah belajar, sudah mati-matian kita belajar dari pagi sampai ke pagi istilahnya. Kita pada saat bagian rapot kita mendapatkan ranking 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Terus kita dicemoohkan sama kawan kita yang lainnya karena kita mendapatkan ranking yang jelek. Itu menurut Saya kontra terhadap nomor 21 karena ranking di sini ada untuk memotivasi para siswa supaya dapat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Saya nomor 20 menyatakan kontra terhadap nomor 8. Kenapa? Karena saya sebagai siswa yang berprestasi di bidang non-akademik malah merasa bahwa sistem ranking itu menjadi tidak adil. Kenapa? Karena tidak semua siswa itu unggul dalam bidang akademik. Masih banyak siswa di luar sana yang malah lebih unggul dalam bidang non-akademik. Saya setuju dengan pendapat pro finalis nomor urut 10. Saya mengatakan bahwa ranking tidak dibutuhkan karena semua nilai akademik itu pastinya harusnya dari Saya pro dengan pernyataan tersebut karena menurut saya sebuah nilai itu tidak hanya bisa didapatkan dari itu, malah banyak sekolah-sekolah sendiri yang membuat nilai-nilai untuk memberikan impact kepada sekolah tersebut dengan akreditasi yang baik. Terima kasih. Saya pro dengan pendapat tersebut karena ranking tidak bisa dijadikan sebuah dasar untuk kepintaran. Ada orang yang berprestasi di non akademik juga. Justru dari itu ranking tidak menjadi dasar fondasi utama. Saya kontra terhadap finalis nomor 17 karena kita bisa melihat bahwa lingkungan sekolah yang unggulan dan lingkungan sekolah yang tidak unggulan itu sangat berbeda, teman-teman. Kita bisa melihat sekolah yang favorit itu memiliki lingkungan yang sangat suportif, dan sementara kita bisa melihat banyak sekali anak-anak yang tertolak pada saat pendaftaran SMA favorit misalnya, dan mereka akan masuk ke sekolah yang sesuai dengan nilainya, dan kita bisa melihat bahwa lingkungan yang tidak suportif di sana. Justru inilah pentingnya nilai supaya kita dapat memiliki lingkungan yang suportif. Terima kasih. Saya nomor 20 menyatakan kontra. Kenapa? Karena tidak semua universitas yang berada di Indonesia menerima beasiswa nilai rapor. Karena selama saya mendaftarkan beasiswa, ada beberapa kampus swasta yang tidak menerima nilai rapor, tetapi mereka menerima prestasi non-akademik melalui lomba-lomba yang diperlombakan, mau lomba itu tingkat provinsi ataupun tingkat nasional. Saya kontra terhadap saya bias nomor 8 dan saya kontra terhadap pendapat yang telah diberikan tentang universitas tidak memandang nilai. Kita bisa tahu bahwa sebenarnya ada yang namanya SNBP dan juga SNBT. Nah, SNBP ini memandang nilai 5 semester rapor kita, dan SNBT kita memandang tentang tes kita pada saat ke universitas. Oleh karena itu nilai sangat penting dan juga ranking sangat penting. Terima kasih. Saya nomor 20. Nomor urut 1 pro terhadap hal tersebut karena ranking harus dihapuskan karena banyak banget siswa yang tidak hanya berprestasi dalam bidang akademik namun juga non akademik seperti olahraga, public speaking dan lain-lain, dan itu harus dihargai juga. Saya percaya bahwa sekolah dibentuk untuk mengembangkan. Nomor urut 14 ingin berbicara bahwa saya percaya bahwa sekolah dikembangkan untuk membangun bakat-bakat siswa. Karena saya percaya bahwa bakat-bakat siswa tidak hanya akademik saja, dan juga nilai rapot di atas kertas, nilai di atas kertas, tapi para siswa dikembangkan untuk mengembangkan bakat-bakat mereka, potensi mereka, dan juga hobi mereka. Terima kasih. saya nomor urut 21, saya kontra terhadap peserta nomor 8 karena apa? Saya merupakan siswa yang bukan hanya berprestasi di bidang akademik, tetapi juga di non akademik. Saya tidak terima karena apa? Karena saya juga di bidang non akademik, saya juga harusnya diapresiasi, tidak hanya di bidang akademik. Terima kasih. Saya peserta nomor 20 kontra terhadap peserta nomor 8. Kenapa? Karena tidak semua siswa ingin masuk ke perguruan tinggi negeri. Bukti nyata adalah di sekolah saya banyak sekali siswa yang tidak masuk ke perguruan tinggi negeri, namun lebih memiliki perguruan tinggi swasta untuk melanjutkan perguruan tinggi. Terima kasih. Baiklah, saya kontra terhadap finalis nomor 20. Bagaimana kita akan mencapai Indonesia Emas 2045 jika kita tidak memiliki target nilai? Bagaimana jika kita tidak dapat memiliki target akademik untuk supaya menjadi negara yang maju dan berkembang seperti
Cina, Jepang, dan lain sebagainya. Terima kasih. Saya percaya nomor 14. Berkontra terhadap nomor 8 karena saat ingin memasuk perguruan tinggi tidak harus menggunakan taktik nilai akademik namun juga non akademik. Terima kasih. Saya nomor urut 17 kontra terhadap peserta nomor urut 8. Dikarenakan jika ingin masuk SMA impian atau universitas impian tidak harus memakai nilai akademik, tetapi bisa juga dengan memakai nilai non akademik, seperti bisa mengikuti olahraga di luar negeri dan mendapatkan sertifikat. Itu juga bisa menjadi dasar pondasinya. Finalis nomor 8 ingin finalis nomor 8 ini menyandang finalis nomor 17 karena bagaimana jika Anda mengatakan bahwa akademik tidak penting sementara di sekolah saja kita diberikan pelajaran yang tentang untuk menaikkan indeks negara ini supaya menjadi negara yang berkembang. Jika Anda tidak memiliki target seperti itu, terima kasih. Nomor urut 1 kontra. Nomor 1 Nomor urut 3 kontra karena pernyataan tentang akademik, sedangkan ada sekolah yang non akademik. Baik, saya nomor 14 akan berbicara bahwa sekolah-sekolah emang dikembangkan untuk membuat kita masuk ke jenjang yang lebih tinggi, bahwa saya percaya bahwa nggak semua orang mampu untuk membayar fakultas atau universitas swasta, tapi banyak sekali orang-orang atau anak muda zaman sekarang meraih dan pengen mendapatkan universitas negeri karena tergolong lebih murah dan tergolong cocok untuk finansial mereka. Karena saya percaya nilai itu memang penting, tapi bakat juga bisa dikembangkan dan bisa menjadi karir potensi diri mereka bagi mereka sendiri. Terima kasih. Saya nomor urut 21. Jadi pada saat bagi rapot kita itu ada evaluasi bersama dengan guru, entah itu orang tua dengan guru atau murid dengan guru. Apa gunanya kita evaluasi di depan guru? Kita menanyakan, Bu, bagaimana nilai saya? Jadi tidak perlu ya. Sebenarnya ranking itu tidak terlalu digunakan. Jadi kita gunakan pada saat kita evaluasi pada saat bagi rapot. Kita menanyakan, Bu, bagaimana nilai saya, Bu, bagaimana nilai saya? Terima kasih. Nomor satu pro terhadap pendapat nomor 21 karena jika kalau kita ingin update diri dengan hal akademik, kita bisa saja melihat nilai raport salah satu pelajaran misalnya MTK dapat 80 itu bisa dievaluasi tanpa harus melihat ranking kita di ranking 1 ataupun ranking 10. Terima kasih. Baik, saya dari nomor urut 13, instruksi saudaraku untuk nomor 21 dan juga 1. Saya ingin menegaskan bahwa walaupun kalian menganggap bahwa nilai di atau ranking itu tidak penting, tapi itu menjadi salah satu faktor untuk kita mengembangkan soft skill kita di bagian akademik. Dengan begitu kita dapat mengasah dan terus meningkatkan nilai kita. Karena jika, instruksi saudaraku sebelum selesai. Karena jika kita tidak mengasah kemampuan akademik kita, bagaimana kita akan mewujudkan 2045? Dengan bagaimana Indonesia? Apakah Indonesia akan terus menjadi negara berkembang dan tidak ada maju? Di Cina dan juga berbagai negara telah mengutamakan selain karakter, mereka juga mengutamakan pendidikan dan juga nilai. Hal itu berpotensi untuk menaikkan kapasitas negara mereka. Hal itulah yang menyebabkan negara mereka bisa maju dan tidak lagi berkembang. Berbeda dengan kita. Terima kasih. Finalis nomor 8 kontra terhadap Nomor 1 kontra terhadap nomor 13 karena jika kita ingin menuju Indonesia emas kita tidak perlu melihat ranking karena kita bisa melihat perkembangan nilai di raport di samping mata pelajaran tanpa harus melihat ranking. Ranking tidak bisa menjadi patokan. Baik, instruksi saudaraku nomor 13. Sepertinya nomor 1 tidak memahami argumentasi saya bagaimana. Karena saya menegaskan bahwa nilai tersebut ranking menjadi fondasi semangat generasi muda. Siapa yang tidak senang jika mendapat ranking 1, jika mendapat juara 1? Hal itu terutama. Seperti itu. Terima Yang kasih. menyalahkan nomor 1 karena ranking adalah suatu nilai yang kita raih selama di sekolah. Itulah dia membentuk nilai-nilai yang dimana paling tinggi itu yang paling pintar, misalnya di kelas. Nomor 20 izin untuk berbicara. Menurut saya prestasi akademik tidak terlalu penting. Kenapa? Karena prestasi non akademik juga penting. Contohnya adalah seperti lomba FLS 3N, FLS 2N, lomba O2SN itu adalah bukan lomba akademik, melainkan lomba non akademik. Untuk menuju Indonesia Emas 2045, nilai itu tidak terlalu penting bagi saya. Baik, saya nomor 13 ingin menjanggal nomor 20 karena saya pikir jika kita tidak didasari dengan nilai akademik, bagaimana kita berpikir kritis, bagaimana kita menganalisis suatu masalah. Apakah jika ada masalah, kita menganalisisnya dengan cara menari? Itu tidak masuk akal dan tidak logis, berdasarkan dengan curi. Jadi kita harus disertai dengan
nilai akademik kita. Seperti itu. Terima kasih. Baik, saya juga menyalahkan nomor 20 karena apa? Kalau misalkan kita tidak menyamakan dengan akademik dan nilai, maka kita akan gimana? Misalnya kita di suatu Saya nomor finalis 8. Saya katakan ada finalis nomor nomor 20 karena kita bisa melihat di negara Cina yang sangat berkembang di olahraga. Namun itu dikarenakan warga mereka yang memiliki critical thinking. Nah, critical ini didapatkan ketika mereka bersekolah. Bagaimana kita dapat bisa menjadi negara-negara maju seperti Cina adalah dengan mendapatkan cara berpikir. Terima kasih. Saya kontra terhadap nomor 8. Saya nomor 20 kontra terhadap nomor 8 karena cara berpikir orang Cina dengan orang Indonesia berbeda. Tingkat pendidikannya juga jelas berbeda. Itulah kenapa Indonesia tidak bisa disamakan dengan Cina. Terima kasih. Saya nomor 14 saya ingin kontra terhadap nomor 6 karena saya percaya bahwa bakat-bakat siswa atau nilai-nilai yang mereka dapatkan selama ini membentuk mereka. Karena apa fungsinya pelajar Pancasila jikalau kita tidak bisa menerapkan nilai-nilai tersebut? Bahwa saya percaya bahwa jikalau kita ini adalah pelajar Pancasila yang teladan dan juga dapat mengembangkan dan juga menyerap ilmu-ilmu yang telah kita berikan, saya percaya bahwa nilai-nilai non akademik itu penting juga karena menerapkan praktek di dalamnya. Terima kasih. Saya finalis nomor 8 kontra terhadap finalis nomor 14 karena kita harus menjadi negara yang berkembang seperti Cina. Bukan hanya kita mengatakan bahwa Cina di Indonesia berbeda, justru Cina yang kita jadikan sebagai inspirasi kita supaya menjadi negara berkembang. Saya nomor 14, terima kasih. Saya menyatakan kontra terhadap nomor 8 karena saya percaya mindset Cina dengan mindset Indonesia berbeda. Karena banyak siswa-siswa di Indonesia, siswa-siswa Indonesia atau siswa-siswa di Cina mengalami stres parah terhadap pembelajaran, terhadap nilai-nilai mereka dan banyak kasus-kasus seperti bunuh diri tersebut. Dan itu menyebabkan mental health kita terkuras. Terima kasih. Saya kontra terhadap finalis nomor 8 kontra terhadap finalis nomor 14. Anda mengatakan bahwa Cina terdapat banyak sekali kekurangan kesehatan mental. Yang sementara di Indonesia juga sama halnya, bahwa kesehatan mental juga dapat dimiliki oleh setiap orang. Tidak hanya di Cina, tidak hanya di Indonesia juga sama. Oleh karena itu kita akan memfokuskan kepada cara pikir kita, cara pikir yang dapat kritis dapat membuat Indonesia dapat lebih berkembang dan dapat menjadi negara maju seperti Cina. Terima kasih. Saya menyatakan kontra terhadap nomor 8 karena saya percaya bahwa faktor utama dalam mental health yang buruk adalah stres akan belajar, stres akan nilai. Itu menyebabkan siswa-siswa zaman sekarang menjadi tumpul akan peka terhadap lingkungan sekitar. Itu menyebabkan kita zaman sekarang susah berkembang karena saya percaya nilai yang baik harus didukung juga, harus didorong juga dengan hobi, dengan bakat mereka. Terima kasih. Saya nomor 6 karena kita bisa mengambil jadi contoh yang dari negara Cina. Karena apa? Kalau semakin dibiarkan nilai akademik dibiarkan, maka pelajar semakin malas untuk belajar. Saya nomor urut 7, saya kontra terhadap nomor urut 14 karena jika ingin dibandingkan dengan FLS 2N, apa gunanya OMI atau OSN, Olimpiade Sains Nasional. Terima kasih. Saya finalis nomor 14. Bagaimana Anda menyatakan bahwa rankingan tidak perlu sementara indeks negara sangat penting untuk menjadi negara berkembang? Anda mengatakan bahwa non-akademik harus tetap ditingkatkan. Namun ada yang lebih penting yaitu tentang nilai dan juga akademik. Karena banyak sekali hal-hal yang berbasis tentang nilai. Bagaimana Anda dapat menganggap bahwa kualitas sekolah di sekolah unggulan dapat menjadi lebih baik dibanding sekolah yang berada di daerah-daerah? Terima kasih. Saya nomor urut 17 kontra terhadap nomor urut 8 dikarenakan terkadang ranking membuat kita menjadi lebih berasa tidak pintar oleh yang mendapatkan ranking 1. Terkadang kita down karena ranking itu tidak menjadi dasar kita saja. Sekian. Baiklah, saya kontra terhadap finalis 17. Bagaimana kita dapat meningkatkan dan betapa pentingnya daya saing di era sekarang. Terima kasih. Nomor urut 3 setuju dengan pernyataan nomor urut 17 karena jika ada ranking, ada beberapa murid yang bahkan bisa sombong, bahkan mendapatkan ranking 1. Mereka menyombongkan diri mereka kepada teman-teman yang mendapatkan ranking di bawah mereka. Terima kasih. Nomor urut 21, saya pro terhadap nomor urut 17. Kenapa? Karena
Saya Virus nomor 14 ingin menyatakan bahwa saya sangat pro bahwa zaman sekarang harus dinilai pakai hati, bahwa jikalau kita mengedepankan nilai akademik saja, bahwa kita tidak bisa menciptakan kesinkronisasikan terhadap perkembangan Indonesia, karena Indonesia dibuat oleh manusia yang mengedepankan karir. Terima kasih. Oke, luar biasa panas sekali ya teman-teman.